Apa kabar? Suara saya kedengaran? Oke. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih darah-Mu yang berkuasa atas kehidupan kami dan keluarga kami, bahkan semua yang ada di sini Tuhan, hamba-hamba-Mu. Makasih Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau yang memanggil kami Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Bapak, kalau ada roh jahat yang mengganggu kami, kami sepakat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Roh Kudus yang berbicara kepada hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Roh-Mu yang memberikan hamba kemampuan. Juga bahkan kami semua Tuhan. Di mana hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Di saat ditanamkan benih firman itu, maka firman itu akan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan setiap firman-Mu adalah iya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkata di dalam firman-Mu di Wahyu, kalau Engkau melakukan firman-Ku, maka aku akan melindungi Engkau di hari pencobaan yang akan datang, yang akan menimpa semua umat manusia. Ada perlindungan Tuhan bagi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau berkata juga di dalam firman-Mu, kalau Engkau mengasihi aku, lakukanlah firman-Ku. Terima kasih Bapa, kami berkata kami mengasihi Engkau Tuhan. Tapi kami juga Tuhan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Makasih firman-Mu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Kami percaya iman kami akan bertumbuh dari pendengaran akan setiap firman Tuhan. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai kami Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biar kami dilayakkan oleh Engkau, kuduskan hati dan pikiran kami, karena tanpa kekudusan kami tidak akan mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kuduskan, ampuni kami Tuhan, dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami juga mau mengampuni siapapun yang bersalah terhadap kami. Karena di saat kami mengampuni, Engkau juga mengampuni kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih ya. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih juga Bapak Gembala, ya Pendeta Yeskiel Hebron, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi hari ini. Juga Ibu Mauren, puji Tuhan, terima kasih, dan semua ibu-ibu yang ada, juga Pak Alfian tadi pujian penyembahnya luar biasa diurapi oleh Tuhan. Saudara, pagi hari ini temanya adalah pemulihan ya. Arti dari pemulihan itu adalah pengembalian suatu keadaan kepada keadaan semula gitu ya. Jadi kita tahu bahwa pemulihan itu adalah suatu keadaan di mana kita akan dikembalikan dari keadaan yang semula ya. Seperti mungkin kita berdosa, kita bertobat, dan kita dipulihkan. Itulah arti pemulihan yang sebenarnya ya. Saudara, itu pemulihan itu Tuhan yang berikan kepada kita. Saudara, setiap pemulihan itu, kalau kita mendapatkan pemulihan itu luar biasa ya, sudah lega. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Engkau sudah menjawab pergumulan kami, misalnya ya seperti menara doa, mendoakan keluarga, bersyafaat buat keluarga, bersyafaat buat bangsa dan negara gitu ya, 5 benua. Nah, di saat pemulihan itu terjadi, saudara, kita lihat wah memang sih pemulihan secara global itu enggak, tapi yang paling terpenting adalah pemulihan kita dulu secara pribadi dan keluarga kita, itu paling penting, saudara ya. Saudara, kita baca di firman Tuhan bagaimana pemulihan itu kita tahu itu ada kalau secara pribadi pemulihan itu kita akan dapatkan, tapi tidak mudah ya, dalam arti begini, ada suatu perjuangan ya, ada suatu namanya proses dalam kehidupan ini, apalagi kalau kita tahu bahwa pemulihan yang kita doakan itu adalah misalnya ya kita secara pribadi itu karena perbuatan dosa kita yang kita lakukan secara pribadi dan kita sadar ya melakukan itu. Nah, itu enggak gampang saudara, itu bayar mahal ya. Harganya mahal sekali saudara, itu penuh dengan tetesan air mata gitu karena kita melakukan sesuatu itu karena kita sadar di saat kita melakukan
suatu kesalahan ya. Nah, kalau misalnya memang Tuhan izinkan itu sesuatu yang terjadi, misalnya ya secara umum ya seperti Ayub misalnya gitu ya, pergumulannya nggak ringan, tentu saja kita sudah tahu berat sekali ya saudara ya. Tapi itu kan Tuhan izinkan dalam hidupnya ya, dan dia akhirnya mengalami suatu pemulihan ya. Tapi itu kan memang Tuhan izinkan sesuatu, dia tanpa, seperti mungkin kita bisa bedakan bagaimana dengan Daud di waktu dia mau melakukan suatu dosa dengan keinginan dagingnya, dia harus jatuh di dalam dosa persinahan, perselingkuhan. Kita lihat saudara ya, bagaimana Daud bergumul untuk suatu pemulihan, itu nggak gampang saudara ya. Begitu juga dengan Ayub tentu saja, tapi Ayub kan bukan karena kedagingannya dia masuk di dalam dosa itu, beda sama Daud saudara ya. Jadi kalau secara pribadi saya pun mengalami hal itu ya. Bagaimana sudah jelas-jelas Tuhan katakan tidak boleh dan saya melakukan. Nah itu saudara nggak mudah. Yang namanya pemulihan itu saudara ya, itu penuh dengan tetesan air mata, benar-benar bergumul bertahun-tahun saudara ya. Jadi biarlah pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi tentang pemulihan, dan kita percaya kalaupun kita di saat proses saat ini, kita yakin dan percaya bahwa di saat kita datang kepada Tuhan seperti Daud misalnya, dia jatuh, dia datang kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pulihkan ya. Beda orang yang waktu orang itu jatuh, nah ada orang yang jatuh dalam dosa, dia berdoa tapi dia merasa bahwa kok Tuhan nggak jawab, padahal Tuhan mau tuntut dia, ada suatu namanya proses ya, proses untuk mendapatkan pemulihan itu. Di saat itu dia tidak mau lagi karena dia merasa bahwa apalagi sudah berdosa tapi tidak mau mengakui bahwa tidak berdosa. Nah itu saudara ya, maka hatinya itu akan semakin menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripadaku. Saudara, kita baca sama-sama di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-13 ya. Sebenarnya saya bilang tadi sih ayat ke ini, tapi kita mulai dulu dari ayat ke-13, kita sama-sama baca. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kita lihat di sini ya, bagaimana kita mengalami yang namanya penyakit sampar sampai sekarang pun ya, COVID ini saudara ya. Kita masih juga mengalami, tapi puji Tuhan dengan doa, dengan permohonan kepada Tuhan, kita lihat saudara ya, COVID itu semakin memudar saudara. Kita imani, kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan negeri kita dan bangsa-bangsa. Seperti Tuhan katakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saudara, seperti sekarang yang kita sudah alami, tapi kita lihat dengan adanya COVID, menara doa bangkit ya, menjadi tiang doa buat bangsa-bangsa ya. Luar biasa saudara, kalau tidak terjadi COVID mungkin tidak ada menara doa seperti ini kali ya. Pak Hebron mungkin sibuk melayani gereja sana, gereja sini, ke sana kemari, dan memang cuma di situ-situ aja, mungkin bisa ke tempat yang lain, tapi kan tidak kita terbentuk seperti ini ya, di mana bahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri bisa berbicara, saudara ya. Tuhan pakai saudara yang menara doa ini untuk menjadi apa saudara, saluran berkatnya Tuhan ya. Dan kita lihat di sini, di saat kita datang ayat 14, dan umatku yang di atasnya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, saudara ya. Jadi di sini Tuhan mau saudara Tuhan katakan kita berdoa. Sudah tentu di sini berdoa bukan cuma berdoa ya, di menara doa ini berdoa dan berpuasa ya. Saya tahu persis saudara. Berdoa dan berpuasa, kita mencari wajah Tuhan saudara. Kita merendahkan diri saudara ya. Di saat kita merendahkan diri, kita berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka akan terjadi suatu pemulihan ya.
Tidak akan terjadi pemulihan kalau tidak ada pertobatan. Tidak akan terjadi pemulihan kalau kita tidak mencari wajah Tuhan. Kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak berdoa, maka kita tidak akan dipulihkan. Secara pribadi, kita juga tidak akan dipulihkan, saudara ya. Kita tidak akan dipulihkan kalau kita tidak bertobat, itu paling penting ya. Dan bahkan saya lihat sekarang ini ada hamba-hamba Tuhan melayani aja. Tapi saya lihat kehidupan mereka, kan kita bisa membedakan mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Dari mana saudara? Dari buah-buahnya, dari kehidupannya. Tapi yang saya lihat banyak juga hamba Tuhan buah-buahnya kok tidak seperti pohon yang baik gitu ya. Kok hasilnya jelek gitu ya. Tapi kita tetap berdoa ya. Karena kita tidak tahu, mungkin ini suatu proses dalam kehidupan mereka juga yang mereka lagi jalani, saudara. Tapi saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini saudara ya, di mana kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kita sudah percaya bahwa Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa juga membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh saudara ya. Sudah pekah dengan itu. Bahkan saya percaya karunia-karunia Roh Tuhan berikan kepada hamba-hamba Tuhan yang di sini. Ya, sekolah doa profetik, apostolik itu sesuatu yang saya bilang itu sekolah yang sudah level yang tinggi saudara ya. Luar biasa karena itu sekolah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar, saudara. Bukan manusianya. Memang Tuhan pakai manusia ini, tapi kita percaya secara pribadi kita diajar oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat ya, saat saudara bergabung, ikuti sekolah itu, saya percaya Roh Kudus yang memberikan saudara hikmat. Di saat saudara membuka Alkitab, dulu mungkin seperti saya baca, saya tidak ngerti. Tapi Tuhan katakan, baca saja, satu saat engkau akan aku kasih pengertian, nggak apa-apa, baca saja. Di waktu saya belum mengerti, saya baca aja, saudara. Tapi akhirnya di saat Tuhan mengajar saya langsung, Roh Kudus mengajar saya langsung, saya baru mengerti, oh gitu ya Tuhan. Nah ini saudara, saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak juga di sini, saudara. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pemulihan itu terjadi, saudara, yang paling penting pertobatan ya. Dan tetap mencari Tuhan. Seperti kita lihat, saudara Daud, dia jatuh dalam dosa yang banyak dosanya. Persindahan, bahkan ada juga pembunuhan, suaminya Abigail dibunuh, tapi kita lihat dia mencari Tuhan. Dia datang, dia bertobat, saudara. Dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dia mengalami pemulihan. Kita lihat, saudara. Bahkan Tuhan pakai, saudara ya. Kalau kita cuma baca secara pintas dosa-dosanya Daud, kita mungkin berpikir, Tuhan bilang kan, aku berkenan kepadanya. Kita mungkin berpikir, Tuhan berkenan apa gitu ya kalau mau lihat dosanya. Tapi kita lihat bagaimana Daud cari Tuhan. Nah begitu juga dengan kita, saudara ya. Supaya Tuhan katakan bahwa saat aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada pemulihan di bangsa ini. Saya percaya, saudara ya. Ini kalau kita baca di berita-berita atau kita dengar saudara di YouTube lah, di TV lah, katanya nanti tahun depan ada resesi lah atau apa, tapi kita anak Tuhan kan harus kuat ya, menerima itu berita itu ya sudahlah kita terima, tapi bukan masa sih aduh nanti bagaimana ya, enggak gitu kan. Anak Tuhan kan kita kan sudah dibangun di atas rumah kita, dasar iman kita kan dibangun atas batu ya. Jadi di saat badai gelombang pun datang menerpa atau mungkin berita-berita ya kita tetap sabar, kita tetap kuat. Karena apa? Kita percaya kita di bawah naungan Yang Maha Kuasa. Kita di bawah sayapnya Tuhan. Ada perlindungan Tuhan kepada kita, saudara ya. Bahkan di Al-Mazmur 91 berkata, walaupun di sisi kiri kanan kita rebah, kita hanya penonton saja kok. Kita bisa melihat karena penyertaan Tuhan bagi anak-anaknya itu luar biasa. Saudara, kita baca, saudara ya, bagaimana bagaimana Tuhan pulihkan ya, kalau kita baca di firman Tuhan tentang Yunus ya, Yunus 3 ayat 1 sampai 10, supaya kita lihat bagaimana pemulihan. Kalau sekarang kita berdoa untuk pemulihan bangsa kita ya, supaya tahun depan Tuhan kalau boleh Tuhan, tolong Tuhan jangan resesi di Indonesia. Bukan berarti kita juga resesi di tempat lain, bukan saudara. Tapi kita juga kan di tiang doa, menara doa ini kan berdoa buat bangsa-bangsa supaya sejahtera juga ya bangsa yang lain gitu ya. Nah kita berdoa saudara, kita berdoa supaya tidak terjadi kekelaparan, politik tidak terguncang di bangsa kita. Pokoknya kita aman saja saudara ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua saudara. Kita baca Yunus 3 ayat 1 sampai 10.
Saya mungkin bacanya agak cepat saja ya. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Nineve ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah dan pergilah ke Nineve, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineve sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besar. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya ia berseru, 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Orang Nineve percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya pakaian kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Nineve demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, saudara, kita lihat hati Tuhan ya. Tuhan itu janjinya adalah iya dan amin. Tapi kalau saudara walaupun dia sudah mungkin berjanji atau dia sudah merencanakan untuk apa saudara? Untuk memberkahi suatu bangsa seperti Nineve ini. Tapi di waktu dia melihat ada pertobatan, rajanya pun merendahkan diri. Dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk apa? Berdoa dan berpuasa, saudara ya. Untuk bertobat. Di saat Yunus menyampaikan bahwa 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Nineve akan dihancurkan oleh Tuhan. Di saat mereka mendengar, mereka datang mencari Tuhan ya, merendahkan diri, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara ya. Itu juga secara pribadi dengan kita, saudara ya. Kita ini dipakai Tuhan menjadi pendoa syafaat, saudara. Yang paling terpenting adalah pemberesan kita dulu, saudara. Secara pribadi itu juga, saudara, penting ya. Jangan kita ikut-ikutan rame gitu, pendoa syafaat. Tapi kita sendiri nggak ada pemberesan, saudara. Kita seperti berperang ya. Kita seperti berperang. Yang tinggal tunggu waktu aja kita jatuh. Sehingga kita lihat, saudara, saya pernah menyaksikan pendoa syafaat. Oh, pergi ke negara-negara, luar biasa. Saya lihat, tapi saya tahu persis ada satu ibu yang ikut. Saya bilang, waduh, ini mah ibu kagak ada persiapan. Karena dia dekat dengan saya. Saya tahu dia tidak ada persiapan doa puasa dan lain-lain. Dia ikutan gitu berpuasa peperang di tempat-tempat berhala, saudara ya. Waktu itu ada di Thailand ya, ada di Chiang Mai, dia pergi, ada di mana, saudara. Akhirnya pulang-pulang gempor, orang Manado bilang. Babak belur, saudara, karena tidak ada persiapan secara pribadi. Berdoa buat bangsa-bangsa dia pergi, tapi dia sendiri juga tidak ada persiapan secara pribadi. Bahkan dia sendiri tidak ada pemulihan secara pribadi, saudara ya. Dia benar-benar kita lihat jatuh, saudara ya, jatuh di dalam persinahan, saudara. Seperti ya itulah, seperti kita apa ya, saudara. Tidak ada persiapan ya dalam secara pribadi, harus benar-benar kita itu. Mungkin kita harus dekat dengan Tuhan secara pribadi, saudara ya. Doa kita, pujian penyembahan kita, firman Tuhan kita baca, kita lakukan, saudara. Nah, kita lihat di sini bagaimana sampai Tuhan menyesal, saudara ya. Tuhan sendiri pun menyesal akan merancangkan malapetaka bagi Nineve. Karena apa? Karena dia lihat ada pertobatan. Begitu juga dengan kita secara pribadi, saudara ya. Di saat mungkin Tuhan sudah merencanakan, kamu memang benar-benar. Sudah saya kasih tahu, saya sudah kasih tahu berapa kali, tidak juga mau mendengar. Sudah diperingatkan oleh Tuhan berapa kali, tidak juga mau mendengar. Saudara, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang, mungkin Tuhan cubit gitu ya. Cubit Tuhan itu enggak enak, saudara.
Tuhan cubit, saudara. Tapi di saat dia lihat, aduh kita sudah bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, bahkan kita melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh Nineve ini, saudara ya. Mereka berpuasa memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, oh iya Ansya, sudahlah aku maafkan kamu. Menyesal Tuhan merancangkan sesuatu yang akan dia rancangkan. Sesuatu yang mungkin marahnya dia kepada saya, saudara. Begitu juga dengan keluarga kami mungkin. Tapi di saat saya, Tuhan ampuni, Tuhan tolong saya, Tuhan saya sudah salah. Saya sudah melanggar kehendak-Mu Tuhan. Saudara, kita percaya Tuhan katakan saudara yang mungkin saat ini ya. Kenapa Tuhan juga tidak menjawab doa kita, saudara ya? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa dan seruan kita, saudara? Tuhan katakan di Yakobus 5 ayat 16, saudara, yang Tuhan mau dengar dan doa itu, saudara, yang Tuhan akan Tuhan katakan kuasa doa ya. Kita lihat saudara di Yakobus 5 ya. Doa orang benar itu besar kuasanya, saudara. Nah ini dalam kebenaran dulu, saudara, kita secara pribadi, saudara. Nah itu balik lagi, saudara. Secara pribadi kita mau hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, saudara. Kebenaran itu adalah kasih. Ya kita hidup di dalam kasih, jangan di dalam kedagingan, saudara ya. Bagaimana Tuhan mau dengar kalau kita hidup di dalam kedagingan, ya kesombongan, masih ada iri, masih ada dengki. Ya saya juga begitu, saudara. Saya juga masuk di doa puasa. Tuhan katakan, hei, kamu itu berdoa dan berpuasa. Aku akan apa? Doa dan berpuasa itu kan apa Tuhan katakan bahwa kita akan apa? Akan ada suatu pemulihan, di doa dan puasa itu kan kita akan melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat orang lain dan belenggu dosa yang mengikat kita juga, saudara ya. Jadi doa dan berpuasa itu kita melepaskan belenggu dosa saya dan dosa-dosa yang kita doakan, saudara ya. Nah, bagaimana kalau kita dikatakan benar tapi kita masih hidup di dalam kedagingan ya? Nah, itulah di saat kita masuk di dalam doa puasa, Tuhan singkapkan itu di hati saya. Itu kamu masih iri, masih dengki, masih sombong, masih banyak hal-hal yang ada yang tersembunyi, yang terselubung di hatimu. Ya mungkin kamu tidak dalam kedagingan penyembah berhala, tidak persinahan yang kelihatan, tapi hatimu itu loh, aku tahu. Nah ini saudara, di saat saya masuk di dalam doa puasa, Tuhan singkapan soal, Tuhan katakan, engkau kan berpuasa, ya itu yang hal hitam terselubung di hatimu ini loh, gitu. Aduh Tuhan, banyak saya Tuhan ajar saudara ya. Nah jadi kalau Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya seperti di Yakobus 5 ayat 16 kita baca. Yakobus 5 ayat 16 saudara ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini saudara ya. Kalau kita sebelum kita berdoa, bahkan Tuhan katakan sebelum engkau berdoa, engkau pergi dulu ya. Pemberesan dulu dengan siapa yang misalnya pagi ini kita berantem dengan suami istri, saudara ya. Kita setiap hari punya tugas untuk berdoa, saudara. Bukan tugas untuk berdoa. Maksudnya kita setiap pagi berdoa, pujian penyembahan secara pribadi, tapi tiba-tiba pagi itu kita berantem dengan suami atau istri kita, saudara. Apalagi kalau kita sendiri yang salah. Ayo kita bereskan dulu dengan istri atau suami kita, saudara ya. Kita berdoa juga percuma, saudara. Itu nggak naik, saudara. Cuma sampai di loteng aja, saudara. Itu nggak naik ke sorga doa kita, ya. Karena tidak ada pemberesan. Nah ini, saudara, kita bereskan dulu ya. Kita salinglah kamu, apa Tuhan katakan, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Berarti apa yang kita doakan pasti Tuhan dengar asal ada pemberesan di hati kita, saudara ya. Ya, itulah kita saling mengampuni, saling memaafkan, apalagi dengan pasangan kita atau anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita. Tapi mungkin kita bertanya, iya kan, saya sih sudah minta maaf sama suami atau istri saya, tapi dia nggak mau memaafkan. Saudara, itu bukan urusan saudara. Itu urusan dia dengan Tuhan ya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saudara cuma membereskan hati dan minta maaf. Masalah dia mau memaafkan saudara atau tidak ya, itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saudara, tapi urusan dia dengan Tuhan ya. Nanti Tuhan beracara sama dia. Nah, jadi orang benar punya doa itu, bila yakin kita doakan itu besar kuasanya di saat kita pemberesan hati. Ya, itu paling penting. Saudara, kita lihat juga bagaimana
Kita berdoa buat bangsa dan negara ini, saudara. Kita berdoa buat pemerintah. Setiap hari Bapak Jokowi disebut. Setiap hari Bapak Maruf Amin disebut di doa menara doa ini. Setiap hari juga pejabat-pejabat TNI Polri. Kita lihat TNI Polri. Tuhan, kita lihat, saudara, di saat kita berdoa buat TNI Polri, kita lihat, saudara, Tuhan bekerja di TNI Polri. Siapa yang tidak tahu lagi viral ini? Nah ini, saudara, karena apa? Ada doa-doa, ada korban-korban yang kita persembahkan buat Tuhan. Ada doa-doa yang kita sebut, saudara. TNI Polri, menteri-menteri, anggota DPR, MPR, pemerintah dari pusat sampai pedesaan, begitu juga penyalur bantuan dana sosial, begitu juga yang dokter, rumah sakit, perawat, kita sebut mereka, saudara, karena sekarang pun di rumah sakit itu aduh mafia rumah sakit juga. Maaf saya bilang, mungkin ada di sini ada dokter, tapi kita doakan juga, saudara ya. Minggu lalu saya antar anak saya ke rumah sakit, saudara ya. Tapi itu Tuhan, di waktu saya pergi saya bilang, Tuhan kasih dokter yang terbaik, pokoknya obat yang terbaik, pokoknya tidak salah menganalisa. Saya berdoa, Tuhan tolong rumah sakit yang akan kami pergi, darah Yesus berkuasa, saudara, benar. Itu anak saya, saudara ya, cuma perutnya nggak enak. Cuma tadinya kan mau ke dokter umum gitu ya, tapi dokter umumnya sudah tutup karena sudah malam. Jadi pergilah ke UGD. Saudara bayangkan, cuma sakit perut tujuannya ke dokter umum, mereka ajukan, mereka bilang ke UGD aja. Saudara, sudah saya pergilah bawa anak saya ke UGD. Udah gitu ya, di entertain lah semua, tiduran gitu. Ibu pakai infus ya, kaget. Soalnya kan mau ambil darah, mau ngecek darah, sakit apa? Saya dokter nggak bisa ngasih obat, tapi kan cuma perut sakit, cuma sebentar, kan bisa diperiksa, entah dia diare juga ada, tapi bukan seterus-terusnya gitu, cuma sebentar aja, cuma sekali aja, tapi agak maaf ya, agak sedikit lembek. Saya bilang sama dokter, iya tapi saya tidak tahu, saya tidak bisa menganalisa kalau misalnya. Dalam hati saya, ya elah, ini kan cuma kasih ke obat diare, kasih ke obat demam sedikit, panasnya juga nggak tinggi. Saya juga bilang sama anak saya, kamu ini kenapa sih harus ke dokter? Memang sudah berapa hari mama ke dokter nggak enak perut saya. Tapi saya coba, udah mama sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ini ada obat sakit perut, ini. Tapi udah berapa hari, 2 hari, dia bilang, Ma, tapi ke dokter aja. Oke lah, kita pergi akhirnya. Tapi sih nggak panas tinggi, nggak apa gitu. Saya lihat dia bahkan ke kuliah, jadi saya anggap ya biasa aja, sudah berdoa. Tapi pergilah kita ke rumah sakit, saudara. Bu, ini mesti diperiksa darah begini semua. Oke dah, mungkin saya bilang oke lah, mungkin tipes, periksa aja tipes nggak apa-apa. Saudara, balik-balik anak saya udah diinfus, kasih vitamin C lah, kasih inilah, kasih itu. Aduh, saya bilang, aduh ya udahlah, jalanin. Tunggu, padahal sudah malam. Saya udah, aduh Tuhan, ini udah mau jam 11 lagi. Malam, saudara. Tiba-tiba hasil, oke, puji Tuhan, tidak tipes, puji Tuhan. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa, tidak tipes, tidak ada penyakit yang saya selalu begitu. Kalau periksa lab, saya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada penyakit yang membahayakan. Ya, penyakit mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau boleh enggak, Tuhan, dalam nama Yesus. Puji Tuhan, keluar hasilnya bagus semua. Pas mau bayar, saudara, saya membayangkan ya mungkin berapa ratus. 2.500.000. Saya bilang, hah? Astaga, dengan obat cuma 5 biji, obat pun saya tahu cuma 60.000 obatnya. Saya bilang, ini obatnya cuma 60.000 murah. Dokternya kaget saya, dokter. Hah? Kok 600 dokternya? Kan dokter umum. Saya kan tahu dokter umum berapa dia punya tarif. Bukan spesialis. Spesialis pun kadang-kadang cuma 400. Iya kan, dokternya diam-diam. Saya ngomong ke suster di sebelah itu. Maksudnya pas mau bayar itu. Tapi pas di UGD kan bayar sekalian di situ kan. Dokternya diem di samping. Lah kok mahal banget dokternya 600? Ya iya Bu, saya. Terus sekarang ini 2 juta ini dari mana aja? Kan tadi diinfus, ada inilah, ada itulah, ada vitamin lah. Oh my God, saya bilang, hah? Astaga, memang sih pakai asuransi kantor, nggak masalah, bukan BPJS. Tapi kan akhirnya asuransi kan bilang, lah kan vitamin, bla 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 bla. Saya juga yang bayar. Saya bilang, astaga, aduh sambil kesel-kesel. Tuhan bilang, sudahlah, nggak usah kesel-kesel. Doakan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada mafia-mafia seperti ini. Maaf ya, mungkin di sini ada suster, tapi penting ini. Saya juga nggak tahu, ini mungkin bukan suster yang salah, bukan dokternya juga kali. Tapi kan ya rumah sakit lah seperti ini yang nggak jelas gitu, nggak nanya dulu kek gitu. Nah ini saudara, kita percaya. Ini juga Tuhan singkapkan. Begitu juga kita percaya, kita berdoa buat ya sekarang ini yang kita doakan di pemerintah itu, nanti Tuhan singkapkan supaya apa? Kita bawa mereka di dalam doa ya. Kita bawa mereka di dalam doa karena ini penting ya. Sebagaimana kita mendoakan suami kita, bagaimana kita mendoakan istri kita di saat mungkin istri kita masih jauh dari Tuhan, hidup dalam persinahan, mungkin suami kita hidup di dalam mabuk-mabukan, persina kita doakan saja karena di saat kita berdoa, di saat kita berlutut, maka terobosan terjadi ya.
pemulihan akan terjadi. Mungkin kita anggap pemulihan seperti apa? Saya bicara, suami saya nggak mau dengar, saya bicara, istri saya nggak mau dengar, nggak apa-apa, saudara. Kita kan sudah berdoa sama Tuhan. Kita sudah nangis di hadapan Tuhan, ya. Dan Tuhan tampung air mata kita di kirbat, ya. Tuhan tampung, dia tahu tetesan air mata kita tidak akan sia-sia, saudara. Dan kita lihat pemulihan itu terjadi. Karena kita yakin dan percaya Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk menjadi apa? Tiang doa, menara doa buat keluarga kita. Dan percaya yakin bahwa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan kita yang membenarkan diri kita, bukan kita yang menganggap kita benar, tapi Tuhan yang membenarkan kita, saudara ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana kita lihat, saudara, makanya kita sungguh-sungguh lagi untuk berdoa buat bangsa kita, bahkan 5 benua. Kalau resesi terjadi, saudara bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada orang, saudara, saya lihat di sini Indonesia ya. Indonesia ini puji Tuhan dilindungi oleh Tuhan karena banyak tiang-tiang doa, menara doa seperti menara doa di sini, menara doa skala bangsa dan menara-menara doa di tempat-tempat lain. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa sehingga kita lihat, saudara ya, ada yang menahan. Firman Tuhan katakan ada yang menahan. Nah ini doa-doa dari ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang di sini dan semua kita, saudara ya, ada yang menahan sehingga kita bisa melihat, saudara ya, walaupun istilahnya seperti firman Tuhan katakan, kalaupun jatuh kita tidak tergeletak. Karena apa? Karena kita cari Tuhan dan Tuhan menopang kita ya. Tapi negara-negara yang lain, wah saudara, parah. Saya berapa kali, saudara ya, ya Tuhan izinkan ke luar negeri, terutama waktu di Eropa. Itu saudara bayangkan tuh, kita lagi menunggu apa namanya, menunggu barang-barang ya, kita mau pergi ke suatu tempat, ada di stasiun, itu yang nyolong barang-barang itu di depan mata kita, saudara. Dan orang-orang di sekeliling saya dan kami juga nggak bisa bikin apa-apa. Dia ambil aja gitu, nyuri gitu barang, saudara. Kebayang nggak sampai begitu? Kalau kita di Indonesia kan nggak, tiba-tiba di depan kita ada yang nyuri, mungkin kita diam, tapi sudah digebukin ambil samping kiri kanan kita, iya kan? Tapi di sana enggak, cuek aja. Saya sampai begini, hah? Astaga, udah diambil, diam-diam aja tuh ngambil nyuri gitu ya. Sampai orang lain, orangnya yang datang punya barang itu bilang, aduh, di mana barang saya gitu seolah-olah. Ya udah, dan kita juga pun teman-teman yang ada di situ di stasiun itu diam gitu loh. Nah, jadi kita pikir parah banget gitu, saudara ya. Maksudnya yang polisi juga nggak ada, satpamnya nggak ada dekat situ. Kalau kita kan di stasiun ada satpam gitu ya, mungkin sedikit lagi berapa itu ada polisi gitu. Nah, bersyukur saudara di negara kita, saudara ya. Maksudnya sih memang ada tempat-tempat lain nggak aman, tapi paling tidak, saudara, coba seseorang yang mencuri di depan kita pasti diteriakin maling aja udah digebukin kita ya. Memang itu bukan sesuatu yang baik, saudara. Martabat paling tidak, saudara ya, karena masih ada rasa takut lah, kira-kira seperti itulah, saudara, di depan orang banyak, saudara. Saudara, kita lihat bagaimana juga kita percaya bahwa satu kerinduan kita semua, kita mau bawa kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan Indonesia ini, saudara. Kita tidak mau kita terpuruk tahun depan seperti yang diramalkan oleh manusia. Kita hanya pegang janji Tuhan, saudara ya, bahwa Tuhan akan melindungi kita. Sebagaimana Tuhan melindungi umatnya yang ada di Goshen, saudara. Percayalah ya. Kita tahu umat Tuhan yang ada di Goshen, Israel yang ada di Mesir dilindungi dari tulah, 10 tulah yang ada. Begitu juga dengan kita, pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun di sisi kiri kanan kita nanti seperti mereka bilang, nanti tahun depan nanti akan terjadi kelaparan lah. Memang di negara-negara lain sudah terjadi kelaparan. Tapi mungkin negara-negara sudah akan terjadi resesi lah, ekonomi akan terpuruk lah, itu kan perkataan manusia. Tapi kan kita bisa membalikkan perkataan manusia, kita balikkan ke sesuatu yang positif. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang menguasai bangsa ini. Tuhanlah yang menguasai 5 benua. Ya, ada di tangan Tuhan negara-negara ini, saudara. Karena iman kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan kehidupan kita. Bahwa kita ada di dalam naungannya Tuhan. Kita berdoa buat bangsa ini, saudara. Kita percaya kalau Tuhan, mereka berkata Indonesia resesi, nanti akan terjadi politiknya lah, berantakan lah nanti, kekacauan di mana-mana. Saudara, anak Tuhan, tenang dan tetap berdoa. Kalau kita ikutan seperti orang dunia, masa sih? Terus gimana dong? Gimana? Aduh, tiba-tiba suami saya nggak ada pekerjaan, tiba-tiba pekerjaan saya hilang, tiba-tiba bisnis saya. Saudara, kita bukan anak Tuhan, ya. Kita bukan anak Tuhan kalau kita begitu. Itu pun seperti saya alami.
Tuhan izinkan goncangan itu terjadi. Di saat saya tergoncang, Tuhan bilang, hey, stop. Kenapa kamu? Kok kamu nggak percaya sama aku? Kok kamu tergoncang begitu? Sedepresinya engkau dengan keadaanmu. Sedepresinya engkau dengan keadaan sakitmu. Saudara, Tuhan katakan tenang. Tenang anakku, supaya engkau bisa menyembah aku. Tenang anakku, supaya engkau bisa berdoa. Saudara, bagaimana kita mau berdoa kalau kita tidak tenang? Kita tenangkan, percaya. Saudara, kita tahu kalau kita tetap kekhawatiran kita, ketakutan kita, saudara ya, begitu begitu melingkupi kita, saudara ya, pikiran hati kita, saudara, itu tandanya kita tidak percaya kepada Tuhan, ya. Di saat kita kekhawatiran kita berlebihan, ketakutan kita berlebihan, iman percaya kita kepada Tuhan kita tidak bangkitkan, itu tandanya kita tidak percaya kepada Tuhan. Percuma kita berdoa, ya. Karena percuma kita berdoa, kita tidak percaya akan perlindungan Tuhan, kita tidak percaya Tuhan itu ada, saudara ya. Nah, itulah yang membuat iman saya harus dibangkitkan lagi. Percaya bahwa iman itu mengalahkan dunia ini. Apa yang tidak bisa dikalahkan dengan iman percaya kita kepada Tuhan? Semua akan dikalahkan. Bahkan Tuhan katakan iman akan mengalahkan dunia ini, saudara ya. Saudara, sesuatu yang kita penharapkan, kita bawa di dalam doa, kita imani walaupun kita masih mungkin sakit, masalah rumah tangga, ekonomi masih ada, saudara ya. Kita masih berdoa untuk pemulihan, tapi kenyataan kita belum melihat. Kita tetap beriman karena iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, ya, walaupun bukti itu kita belum lihat, ya, tapi kita sudah berharap, saudara. Sebagaimana iman seorang Abraham, dia membalikkan sesuatu kata-kata apa yang dikatakan orang, dia bahkan Tuhan katakan pun dia balikkan. Kenapa saya bilang dia balikkan kata-kata Tuhan? Tuhan bilang pergilah bawalah Ishak untuk persembahkan buat aku. Tapi di waktu Abraham berjalan, dia cuma ingat Tuhan. Ishak tanya, papa, mana binatang yang akan dikorbankan? Abraham bilang ada domba, ada hewan yang disiapkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan jelas-jelas bilang anakmu yang akan dipersembahkan. Tapi dia berjalan, dia bilang enggak ada kok. Kalaupun Ishak dikorbankan, nanti juga dia bisa hidup kok saat itu. Tuhan sanggup memberikan kehidupan. Tuhan sanggup membangkitkan. Nah ini saudara, kita lihat bapak segala orang beriman adalah Abraham. Luar biasa saudara. Perkataan Tuhan pun dia balikkan sesuatu yang enggak. Pasti Tuhan siapkan yang lain. Enggak mungkin. Kalaupun memang ini mau dipersembahkan, enggak apa-apa. Nanti juga bangkit kok. Tuhan bisa hidupkan Ishak. Tapi imannya, percayanya, perlindungan, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan membuat segala sesuatu, saudara. Tuhan tidak akan membuat segala sesuatu tanpa seizin dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kalau tidak seizin dari Tuhan. Bahkan selai di rambut kita tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan, saudara. Nah kita lihat saudara, kesejahteraan itu. Kita berdoa buat kesejahteraan bangsa ini. Kita berdoa buat kesejahteraan 5 benua, saudara. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Kesejahteraan 5 benua adalah kesejahteraan kita juga, saudara ya. Karena apa? Kalaupun goncang di 5 benua ini, efeknya juga ke kita. Seperti kita lihat kan, perang Rusia dan Ukraina juga dampaknya juga apa, sehingga kita lihat sekarang saudara ya, BBM-nya naik gitu ya saudara, dan dampak-dampak yang lain gitu ya di pangan mungkin. Tapi kita berdoa bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti pulihkan karena selama masih ada pendoa, Tuhan katakan aku masih menemukan iman di muka bumi ini. Aku masih menemukan kalian-kalian yang berdoa, maka Tuhan akan pulihkan. Saudara percaya ya. Kalaupun memang sudah tidak ada pemulihan misalnya ya kita sudah diangkatlah sama Tuhan ya. Sudah dibawa ke tempat yang aman oleh Tuhan semuanya ya. Sudah dibawa oleh Tuhan di tempat yang aman misalnya terjadi sesuatu. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan, saudara ya. Saudara kita lihat di firman Tuhan juga di bagaimana kesejahteraan bangsa ya, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Nah, Yeremia 29 ayat ke-27, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Nah ini saudara, itu yang tadi ya, kesejahteraan bangsa ini
adalah kesejahteraan kita juga secara pribadi, saudara ya. Kita percaya kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan mengalami, ya kalaupun resesi, anak Tuhan tetap lindungi. Seperti Tuhan katakan di Kejadian 22, ya di Goshen, saudara, kita baca yuk saudara, biar kita diingatkan lagi bagaimana perlindungan Tuhan di Goshen itu, saudara. Kejadian 8 ayat 22 sampai 24, Kejadian 8 ayat 22 sampai dengan 24. Saudara kita baca, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak pikat di dalam istana Firaun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Kita lihat saudara, 10 tula itu ada di Mesir, tapi kita lihat ada perlindungan Tuhan di tanah Goshen. Gitu juga dengan kita, ya mungkin memang bangsa ini akan terjadi resesi karena kita juga tidak tahu apa rencana Tuhan bagi bangsa kita ya. Tuhan mau goncangkan, kan itu berarti ada apa saudara? Di saat aku goncangkan, kata firman Tuhan, aku sendiri juga yang akan memulihkan ya. Goncangan ini kita tidak tahu berbentuk apa saudara, yang mungkin juga kita sudah alami, dan mungkin resesi memang Tuhan izinkan, kalau itu Tuhan izinkan. Tapi kita ada di Goshen saudara ya, ada di tanah Goshen di Mesir, di mana terjadi 10 tula, ada perlindungan bagi anak-anaknya yang berlindung kepadanya. Kita lihat 10 tula itu kan saudara ya. Kita lihat pertama itu katak saudara ya, katak itu penuh di Mesir. Kedua nyamuk, ya lalat pikat, penyakit sampar pada ternak ya, 6 bara gelembung luka di kulit ya, kita lihat itu. Dan tula yang ketujuh yaitu hujan es, yang tula ke-8 belalang, tula ke-9 gelap gulita, dan tula ke-10 anak sulung orang Mesir mati. Nah ini saudara ya, ada perlindungan Tuhan ya, kita ada di Goshen-nya Tuhan. Saudara, saya ingat persis bagaimana, sedikit lagi ya Pak Hebron, maaf ya sedikit lagi 5 menit ya. Nah, saya ingat bagaimana Tuhan izinkan kami juga berdoa sama-sama gitu untuk keluarga. Jadi kalau saya itu Tuhan bawa sebagai pendoa, saya juga harus berdoa, siapa yang Tuhan taruh di hati saya doakan ya. Tapi kalau keluarga itu sudah saya sebutlah tiap hari gitu saudara. Keluarga besar gitu, dan siapa yang Tuhan taruh juga saya doakan. Nah, saudara, ada satu saat keluarga kami ya, di mana suaminya ini, yang keluarga kami yang kami bawa di dalam doa, suaminya ini hidup di dalam dosa ya, persinahan, perselingkuhan, memang uangnya banyak, dia kasih uangnya buat perempuan-perempuan saudara ya. Nah akhirnya ada satu saat dia pergi ninggalin istri juga anaknya gitu ya, dia ninggalin istri juga anaknya, dia ngabisin uangnya, dia bawa uangnya, mereka itu ada punya usaha gitu ya. Jadi dia ambil uang-uangnya gitu ya, terus dia pergi dengan perempuan-perempuan, dengan satu perempuan saudara ya. Dia berselingkuh dengan istri orang lain juga saudara. Nah, kami berdoa, begitu juga dengan istrinya, anak-anaknya berdoa untuk bapak ini saudara. Karena Tuhan katakan ya, bapak ini harus dirampas ya. Seperti Tuhan katakan, rampaslah mereka dari api. Saudara, karena Bapak ini orang Kristen mengenal Tuhan, tapi tidak dekat dengan Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga dia melakukan kedagingan itu, saudara ya. Hidup dalam persinahan itu kan kedagingan. Dia sadar melakukan hal itu, saudara. Nah, terus didoakan, kita doa, puji Tuhan, saudara, yang memang kuasa doa luar biasa, saudara ya. Tuhan katakan rampas dia dari api, karena di saat dia bertobat ya, dia Tuhan akan ambil. Jadi di saat dia bertobat, Tuhan akan ambil. Tapi ada pertobatan dulu. Nah ini saudara, kalau kita sudah berdoa ya buat keluarga kita, satu orang berdosa di keluarga kita, satu orang yang belum mengenal Tuhan di keluarga kita, yang ada kita sebagai pendoa, percaya bahwa seluruh keluarga akan diselamatkan saudara ya. Seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Itu dengan cara Tuhan jamah Bapak itu bertobat saudara ya. Tuhan jamah Bapak itu bertobat dari persinahannya saudara ya. Dia datang itu bukan karena istrinya yang cerewet marah-marahin, itu mah udah nggak mempan ya. Tapi kita datang kepada Tuhan berseru-seru siang dan malam mendoakan Bapak ini. Kita percaya Tuhan pasti ada pemulihan. Nggak mungkin kan Tuhan Engkau mau ambil Bapak ini dalam keadaan berdosa. Apalagi Tuhan kalau dia bersinah terus Tuhan ambil. Aduh Tuhan mau bawa di mana saudara kami ini Tuhan. Berarti kan dia ke neraka Tuhan. Tolong Tuhan pulihkan pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia bertobat, dia dipulihkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan ambil. Di saat dia bertobat, Tuhan boleh ambil kapan saja. Yang pasti dia bertobat, yang pasti ada pemulihan. Saudara, luar biasa, doa orang benar besar kuasanya ya. Istrinya berdoa, anak-anaknya berdoa, keluarga besar berdoa saudara.
Saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak itu bertobat, dia kembali, saudara ya. Dia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosanya di hadapan istri juga anak-anaknya, saudara. Sehingga saudara, luar biasa. Janji Tuhan, aku akan ambil dia. Karena apa? Supaya dia masuk dalam kerajaanku, ya. Dia masuk surga, ya. Pemulihan terjadi, ya. Luar biasa. Kita percaya doa-doa kita tidak sia-sia buat keluarga kita dan orang lain. Pasti akan terjadi suatu pemulihan, ya, kepada mereka juga, saudara. Kita percaya terjadi juga pemulihan di bangsa kita, asal kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi tiang doa dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara, memang kita ini belum kudus. Saya juga, saudara. Saya masih banyak kesalahan. Saya masih banyak juga yang Tuhan akan singkapkan di hati saya. Masih terselubung, saudara. Masih banyak Tuhan bilang, ya kamu sih melayani, tapi lihat aja tuh kamu kadang-kadang masih marah. Marahnya itu panjang banget. Padahal Tuhan bilang marah itu stop ya. Kalau kamu sampai besok, itu matahari terbenam, seharusnya marah kamu berhenti ya. Tapi kamu masih marah. Kalau sudah besok dan lusa itu udah akar pahit. Itu Tuhan bilang ya. Jadi stop ya, saya bertobat, saudara. Dan kita percaya bahwa kita semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa pemulihan akan terjadi di saat kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat 5 benua. Kita berdoa buat apa, saudara? Pemimpin-pemimpin 5 jawatan yang ada di gereja. Puji Tuhan, doa orang benar besar kuasanya, pemulihan terjadi. Haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Roh Kudus yang berkuasa atas kami. Kami tidak bisa, kami tidak mampu. Engkau berkata di dalam firman-Mu, aku tahu kekuatan-Mu tidak seberapa, tapi aku melihat kesetiaan-Mu. Aku melihat Engkau menjadi pelaku firman-Ku. Maka aku akan memberikan Engkau jalan keluar. Setiap masalah apapun, aku pasti memberikan Engkau jalan keluar. Percayalah, pemulihan demi pemulihan itu akan terjadi. Karena aku sendiri yang sudah merancangkan Engkau. Engkau berharga di hadapanku. Engkau mulia. Engkau adalah biji mataku. Maka aku akan pulihkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Engkau urapi kami sebagai pendoa syafaat yang ada di menara doa ini. Hamba-hamba Tuhan, lindungi keluarga kami Tuhan daripada yang jahat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ada di Goshen, kami ada di tanah Goshen. Perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapak, darah Yesus berkuasa atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih.